Halo Sobat Fakta, balik lagi di Cek Fakta, rumahnya para pecinta sepak bola Indonesia yang haus data, update terbaru, dan cerita di balik drama skuad Garuda. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu kabar panas dari Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 ke 2025. Siapa sangka, bek sekaligus mantan kapten Muhammad Ferrari, kini harus rela tersingkir dari starting lineup. Kenapa Ferrari disingkirkan? Siapa yang menggusurnya? Dan apa dampaknya untuk Garuda Muda yang akan berlaga di semifinal malam ini? Yuk kita bongkar faktanya satu persatu. Mudah kena kartu merah, Muhammad Ferrari kini kalah saing dari bek Persib di Timnas U23 Indonesia. Gerald Vandenburg menegaskan preferensi pilihan bek tengah di Timnas U23 Indonesia sepanjang ASEAN Cup U23 ke 2025. Dalam laga pertama kontra tim lama Brunei Darussalam, Vandenburg memilih duet bek tengah Muhammad Ferrari dan Brandon Schuneman. Sempat dikira bakal menjadi duet bek tengah utama, nyatanya Garuda Muda mengalami perubahan besar dalam dua laga berikutnya. Menghadapi dua tim kuat Filipina dan Malaysia, komposisi bek tengah berubah drastis menjadi KDRL Kakang Rudianto. Pilihan Vandenburg terbilang berani, lantaran Ferrari berstatus kapten timnas sejak U20 pada era Shin Tae-yang. Pelatih asal Belanda itu bisa jadi telah mengevaluasi penampilan Ferrari dalam 6 bulan terakhir. Produk Persija yang kini membela Bayangkara FC itu mencatatkan 2 kartu merah dalam selang beberapa bulan. Di ASEAN Cup 2024 pada 21 Desember lalu, saat Ferrari menjadi kapten kala Indonesia menghadapi Filipina di laga pamungkas fase grup, ia melakukan sikutan ke pemain lawan. Kartu merah langsung didapat Ferrari yang membuat Filipina menang nyaman 1-0 dan Indonesia tersingkir, serta Shin Tae yang dipecat. Hanya 4 bulan kemudian, pemain yang juga berstatus polisi itu kembali mendapatkan kartu merah kala membela Persija di Liga 1 melawan Madura United 6 April tahun 2025. Sejak saat itu, ia hanya tampil 2 kali buat Persija dengan durasi 33 menit sebelum hijrah ke Bayangkara FC. Dengan performa mengkhawatirkan seperti itu, wajar apabila Vandenburg kini mencari pilihan aman di lini belakang Timnas U23 Indonesia. KDRL yang berusia 2 tahun lebih muda dipromosikan menjadi kapten. Pemain Bali United itu membayar kepercayaan Vandenburg dengan menyabet Manaf Bamet pertandingan kontra Malaysia. Di samping Kadek, terdapat Kakang Rudianto yang lama menjadi bayang-bayang Ferrari sejak Timnas U20. Di ASEAN Cup 2024, Kakang hanya menjadi cadangan, tetapi kini bisa menggusur Ferrari dari starting lineup. Penampilan solid bek Persib Bandung sepanjang menjuarai Liga 1-2 musim terakhir membuatnya lebih matang yang berimbas pada pertahanan alat Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand pada partai semifinal ASEAN Cup U23 2025 pada Jumat 25 Juli tahun 2025 malam ini. Kami harus mempersiapkan diri dan kami tahu bahwa mereka memiliki lini tengah yang kuat, serangan yang kuat, dan pertahanan yang bagus, kata Vandenburg. Dan tidak ada satu cara pun yang harus kami lakukan untuk berjuang dan kami harus bekerja keras dan kemudian pada akhirnya kami akan melihat di mana posisi kami. Buat Sobat Fakta yang ngikutin Timnas U23 sejak era Shin Tae-yang, nama Muhammad Ferrari pasti nggak asing lagi. Bek tengah ini jadi kapten Timnas U20, bahkan disebut-sebut bakal jadi tembok utama Garuda Muda sampai ke level senior. Tapi di ASEAN Cup U23 2025, nasib berkata lain. Di laga pertama melawan Brunei Darussalam, Ferrari masih dipercaya turun sebagai starter, berduet dengan Brandon Schuneman. Sayangnya, sejak laga itu Vandenburg bikin keputusan berani. Ketika Indonesia menghadapi dua lawan tangguh, Filipina dan Malaysia, Ferrari justru diparkir. Duet bek tengah berubah jadi KDRL dan Kakang Rudianto. Dua nama ini sukses bikin lini belakang Garuda Muda tampil solid dan clean sheet. Bahkan KDRL kini naik pangkat jadi kapten posisi yang dulu identik dengan Ferrari. Kenapa Ferrari disingkirkan? Kalau dilihat rekam jejaknya, jawabannya cukup jelas. Masalah disiplin di lapangan. Desember tahun lalu, di ASEAN Cup 2024, Ferrari yang waktu itu jadi kapten Timnas U23 malah bikin blunder fatal. Dalam laga pamungkas fase grup lawan Filipina,
dia kena kartu merah gara-gara sikutan ke pemain lawan. Indonesia kalah 0-1, gagal lolos, dan Shin Tae-yang pun akhirnya dipecat. 4 bulan berselang, April tahun 2025, Ferrari kena kartu merah lagi saat membela Persija melawan Madura United di Liga Pertama. Sejak itu, karirnya di Persija pun mendek. Ia cuma main 2 kali dengan total 33 menit sebelum akhirnya pindah ke Bayangkara FC. Dengan catatan merah seperti itu, wajar kalau Van den Burg nggak mau ambil risiko di turnamen penting ini. Di sisi lain, perubahan ini justru melahirkan duet baru yang tangguh. Kadek Arel dan Kakang Rudianto. Kadek Arel, bek muda Bali United, 2 tahun lebih muda dari Ferrari. Tapi performanya luar biasa di laga kontra Malaysia, Kadek bahkan dinobatkan jadi man of the match. Van den Burg pun tak ragu memberikan ban kapten padanya. Sementara itu, Kakang Rudianto yang lama jadi pelapis Ferrari kini unjuk gigi. Penampilan solidnya bersama Persib Bandung di Liga 1-2 musim terakhir bikin kepercayaan Van den Burg terbayar lunas. Hasilnya, Garuda Muda punya lini belakang yang lebih disiplin, minim pelanggaran, dan sulit ditembus. Semua keputusan Van den Burg bakal diuji malam ini. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand di partai semifinal ASEAN Cup U23 ke 2025. Duel ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 25 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Thailand dikenal punya lini depan cepat dan lini tengah kreatif. Duet Kadek Arel Kakang Rudianto jelas akan jadi kunci meredam serangan gajah perang muda. Van den Burg sendiri menegaskan bahwa perubahan komposisi ini bukan sekadar eksperimen, tapi bagian dari evaluasi demi hasil terbaik. Kami harus bekerja keras, berjuang total, dan di akhir laga, kita lihat di mana posisi kita, kata Van den Burg. Lalu, bagaimana nasib Ferrari? Untuk saat ini, peluangnya tampil sebagai starter nyaris tertutup. Dengan performa duet Kadek Kakang yang solid, risiko main keras Ferrari justru bisa bikin Garuda Muda dalam bahaya. Tapi ingat Sobat Fakta, sepak bola itu dinamis. Cedera, kartu kuning, atau kebutuhan rotasi bisa bikin Ferrari dipanggil kapan saja. Tugas Ferrari jelas, buktikan di latihan, jaga disiplin, dan rebut lagi kepercayaan pelatih. Kalau dia gagal memanfaatkan momen ini, bukan nggak mungkin posisi di timnas senior pun terancam. Nah Sobat Fakta, menurut kalian, keputusan Van den Burg nyimpan Ferrari di bangku cadangan ini sudah tepat belum? Haruskah Ferrari diberi kesempatan lagi? Atau Kadek Arel dan Kakang Rudianto memang layak jadi tembok utama Garuda Muda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta supaya kalian gak ketinggalan drama terbaru Timnas Indonesia, update ASEAN Cup U23, dan gosip transfer pemain Garuda. Sampai jumpa di video fakta berikutnya. Salam sepak bola, Sobat Fakta.